tidak hoki tinggal di Indonesia sudah menjadi jokes yang tak tabu untuk didengar. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Adagium ini sudah sering kita dengar sejak awal meraih kemerdekaan, pra kemerdekaan hingga saat ini 74 tahun setelah merdeka. Masih relevan gak sih negara selalu mengumandangkan adagium ini setiap saat? Bahkan ketika rakyat banyak mengkritik karena merasa negara tidak adil. Dalam perspektif patriotisme dan nasionalisme, kalimat ini mungkin saja benar. Sebagai warga yang menetap dan tinggal di negara, kita harus melakukan yang terbaik untuk negara. Dari perspektif hak asasi manusia, bukankah negara yang seharusnya memperlakukan rakyatnya dengan baik? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan bukan berarti perang. Tidak terpenuhinya hak-hak warga negara juga penjajahan. Penjajahan hak. Kita sudah merdeka 75 tahun. Apa masih perlu kita berbuat lagi untuk negara? Seharusnya kita yang bertanya, negara memberikan apa untuk rakyatnya? Kita sudah berjuang, pahlawan kita sudah banyak yang gugur, pajak sudah kita bayar, ketetapan pemerintah sudah kita lakukan. Lalu, untuk apa semua ini dilaksanakan? Konsep kenegaraan yang merdeka sudah dirusak oleh segelintir orang yang memanfaatkan adagium itu demi kepentingannya. Ada partai politik, pengusaha culas, hakim nakal, polisi jahat, jaksa murahan. Semua yang kita lakukan untuk negara dihambur-hamburkan oleh mereka yang merasa pantas menggaungkan adagium itu dengan mengatasnamakan negara. Lalu, kemana negara saat rakyat menjerit karena tarif dasar listrik yang membengkak? Kemana negara saat orang berebut makanan di pinggir jalan? Sejak peserta antrian di Monas, menurut sang ibu, saat ikut mengantri sembako, Rizky sempat meminta makan. Kemana negara saat seorang ibu membunuh anaknya karena menangis saat ingin sebotol susu? Dan kita menjunjung patriotisme munafik. Apa yang kita lakukan untuk negara? Apa yang negara lakukan untuk kita? 3 kali 4 meter, Mak Endeng, nenek berusia 70 tahun, warga Rawabadak Karawang, tinggal bersama 2 anak. Namun akibat tidak mampu membeli air bersih, tidak jarang keluarga Mak Endeng menggunakan air selokan untuk berbagai keperluan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Apakah kalimat ini juga memperlihatkan bahwa Indonesia merdeka, namun hanya dihantarkan ke depan pintu gerbangnya saja? Jika sejahtera, mengapa banyak pribumi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan layak? Jumlah orang menganggur di Indonesia bertambah 50.000 orang per Agustus 2019. Kaya, sudah cukupkah lapangan pekerjaan dan pemerataannya? Lalu di mana sebenarnya kata merdeka yang mengangkasa? Setiap tahunnya 17 Agustus, warga negara Indonesia berteriak, merdeka.
Di balik kata merdeka, masih ada hak yang belum diberikan dengan layak. Masih ada dinasti-dinasti elit yang belum terkoyak. Masih ada pemerataan pendidikan yang terdengar kocak. Oh Ibu Pertiwi, kami cinta padamu, kami bangga padamu. Kami tahu, tidak banyak yang dapat kami berikan untuk Indonesia. Namun, kami hanya ingin kata merdeka benar-benar dapat terasa. Adil, merdeka, sejahtera, apakah hanya akan menjadi fiktif belaka di Indonesia? Joko Sugianto Chandra adalah buronan kasus cesi Bank Bali. Teresia Dewi Tantular adalah salah satu petinggi Bank Senturi. Maria Pauline Lumowa merupakan tersangka utama pembobolan Bank BNI yang merugikan negara 1,7 triliun rupiah. Eko Adi Putranto yang tidak lain anak Hendra Raharja terlibat kasus BLBI Bank Harapan Sentosa. Nama Edi Tansil menjadi buah bibir tahun 1996 saat dirinya kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta. Adeline Lis sudah lama malang melintang sebagai pemilik perusahaan pengolah kayu di Sumatera Utara. Ketika banyak payung-payung hukum yang melindungi kaum elit, sementara rakyat hanya bisa melihat bayang-bayangnya saja. Lalu, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban? Rasanya keadilan, pemerataan bantuan, dan janji manis kesejahteraan sudah tak lagi dapat diharapkan oleh rakyat. Hoki tidak hoki tinggal di Indonesia sudah menjadi jokes yang tak tabu untuk didengar. Rakyat seperti dipaksa berjalan di atas paku berapi yang dinamakan janji manis kemerdekaan. Sampai-sampai kini rakyat sudah mahir menari di atasnya. Tapi kemerdekaan belum tercium juga wanginya. Apakah perjuangan para pahlawan menjadi gugur pada tatanan pemerintahan yang menyenandungkan kemerdekaan tanpa realita ini? Lalu, apa kabar dengan mencerdaskan kehidupan bangsa? Saat ini, kata perkosa lebih pantas disandingkan dengan kita yang hidup di negara ini. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menikmatinya. Tanah Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Katanya. Tapi kata kakekku, ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara. Tiada badai, tiada topan kau temui. Katanya. Tapi kenapa ayahku tertiup angin ke Malaysia? Ikan dan udang menghampiri dirimu. Katanya. Tapi kata kakek, awas, ada udang di balik batu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tanahnya masih mahal, airnya masih kotor. Katanya sudah merdeka, tapi masih ada sekat di antara kita. Maafkan kami, Indonesia.